Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, Pagi, Bapak. sorry, bukan pagi ya. Walaupun sore, semangat pagi, Pak. Mantap pun. Mantap. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Memimpin doa biar Bapak saja. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya Bapak akan mengabsen nanda semuanya. Yang pertama, Miftahul Fikri. Hadir, Pak. Yang kedua, Mega MP. Selanjutnya Megawati. Megawati hadir, Pak. Firo Yunanda. Pak. Ika Wulandari. Baiklah, nampaknya hadir semuanya ya. Ya, Pak. Masuk pembelajaran kita untuk sore hari ini. Apakah ada anak-anak yang ingat pembelajaran kita pada minggu kemarin? Tidak, Pak. Ya, baiklah, Bapak akan mengulang sedikit. Itu tentang fungsi dan proses kerja perangkat teknologi komputer. Kemarin di situ ada peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya kemarin itu ada radio, telepon, TV, komputer, dan ada sejarahnya kemarin ya. Dan untuk pengantarnya saja, kita masuk ke materi kita pada hari ini. Yaitunya tentang fungsi dan cara kerja jaringan komunikasi wireless, modem, dan satelit. Jaringan komputer atau komputer network adalah jaringan yang menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat saling memberikan informasi dan komunikasi. Dengan adanya jaringan komputer kita dapat yang pertama berbagi pakai sumber daya atau resource sharing, baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang berada pada masing-masing komputer yang terhubung dengan jaringan. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas karena pengguna tidak harus berpindah-pindah komputer atau manajemen data. Yang ketiga, di situ ada saling berkomunikasi dan mencari informasi melalui email, website internal jaringan, dan yang keempat, keamanan data lebih terjamin dengan adanya sistem pemusatan data pada terminal atau server. Tolong slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Bro. Masuk kita ke yang pertama, itunya LAN atau Local Area Network, yang artinya adalah sistem jaringan dari beberapa komputer atau perangkat komunikasi isinya yang dihubungkan dengan media komunikasi sehingga masing-masing komputer atau perangkat komunikasi yang dihubungkan dengan jaringan dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Contohnya sudah Bapak tirakan gambarnya ya. Slide selanjutnya. Selanjutnya, untuk membentuk jaringan LAN diperlukan dana yang relatif murah. Kita hanya membutuhkan beberapa perangkat sebagai berikut. Yang pertama adalah sebuah kabel Ethernet sebagai media komunikasi untuk jaringan LAN. Yang lebih luas, kita memerlukan juga media komunikasi wireless.
Selanjutnya, sebuah network interface card atau niche atau yang lebih dikenal dengan istilah LAN card. Selanjutnya, hub untuk menghubungkan beberapa komputer. Dan yang D, beberapa mesin server seperti gateway, proxy server, web server untuk untuk kebutuhan jaringan LAN yang lebih kompleks seperti website dan mailing. Untuk menghubungkan beberapa komputer ke sebuah jaringan internet, maka diperlukan sistem jaringan minimal jaringan LAN. Lanjut. Masuk kita ke yang kedua, itunya ada WAN atau Wide Area Network. Untuk membangun jaringan komputer dengan skala kecil dan jarak yang saling berdekatan, maka jaringan LAN sudah cukup memadai. Namun, untuk membangun jaringan komputer dengan skala besar dengan letak geografis yang sangat berjauhan, maka sistem jaringan LAN tidak memadai lagi. Lanjut. Kita masuk ke yang ketiga, yaitunya jaringan komunikasi dengan kabel atau WLAN. Saat ini jaringan komunikasi WLAN banyak digunakan dengan berbagai macam tipe dan struktur yang digunakannya. Tipe dan struktur jaringan komputer dikenal dengan istilah topologi jaringan. Nah, sekarang kita masuk kepada topologi jaringan. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu topologi jaringan? Vero, tahu apa itu topologi jaringan? Oh, baiklah, tampaknya tidak ada yang merespon. Bapak akan menjelaskan, yaitunya topologi jaringan ini adalah struktur jaringan untuk mengidentifikasi model sehingga setiap simpul atau host atau node yang merupakan prosesor utama dan sistem operasi di dalam jaringan saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, di sini topologi jaringan dapat dibedakan berdasarkan ada di situ topologi fisik, topologi logika, dan topologi fungsi. Yang pertama, masuk dulu kita kepada topologi fisik atau physical topologi. Berdasarkan topologi fisik atau physical topologi, dikenal macam topologi jaringan. Di antaranya adalah topologi bus, ring, star, hierarchical tree, dan web. Nah, masuk kita ke jenis topologi yang pertama, yaitunya topologi bus. Pada topologi bus, semua komputer yang terhubung dalam jaringan dihubungkan melalui sebuah bus atau jalur komunikasi data yang biasanya berupa kabel koaksial sebagai pembawa sinyal. Contohnya ada, Bapak terangkan gambarnya ya. Di sini ada kelebihan, kembali dulu Vero yang tadi. Bus ini dia mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kelemahan. Kelebihan topologi bus ini adalah instalasi lebih sederhana dan relatif lebih murah, mengingat jenis kabel yang digunakan juga lebih murah harganya. Yang kedua, tidak akan mengganggu komputer lain apabila salah satu komputer mengalami kerusakan. Adapun di situ kelemahannya adalah yang pertama, apabila kabel putus, semua komputer dalam jaringan tidak dapat dioperasikan. Yang kedua, seringkali terjadi tabrakan atau collision antar data saat pengiriman data antar komputer, terutama saat menjadi kepadatan lalu lintas transfer data. Yang ketiga, kecepatan transfer data lebih lambat. Dan yang keempat, lebih sulit untuk dikembangluaskan. Apakah ada yang ingin bertanya atau sudah paham? Sudah paham. Baiklah, lanjut ke topologi yang kedua, itunya adalah topologi ring. Sesuai dengan namanya, yaitu ring atau cincin,
Semua komputer pada jaringan dengan topologi ring dihubungkan sedemikian rupa hingga membentuk sebuah cincin. Nah, seperti yang ada di layar, dapat tirakan gambarnya ya. Di sini juga mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yang pertama dapat menghindari tabrakan file karena transfer data hanya mengalir dalam satu arah memutar. Data pertama akan dikirim dan disimpan terlebih dahulu pada komputer yang dituju sebelum data lainnya. Yang kedua, instalasi sederhana sehingga biaya yang diperlukan lebih murah dan ekonomis. Yang ketiga, semua komputer dalam topologi ini mempunyai status yang sama dalam berbagai informasi dan berkomunikasi. Masuk kita kepada kelemahannya. Yang pertama kelemahannya adalah semua komputer tidak dapat dioperasikan apabila kabel jaringan putus. Dan yang kedua, lebih sulit untuk dikembangluaskan. Lanjut slide-nya. Masuk kita ke topologi star. Sesuai dengan namanya, struktur fisik dari topologi ini berbentuk bintang. Pada topologi ini, masing-masing komputer atau klien terhubung ke sebuah alat penghubung terpusat atau konsentrator atau server melalui jalur yang berbeda. Sudah Bapak sertakan juga gambarnya. Dan di sini juga mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yang pertama adalah kecepatan transfer data relatif lebih baik. Yang kedua, jika salah satu kabel yang menuju node terputus, tidak akan terganggu jaringan. Yang ketiga, kontrol manajemen transfer data lebih mudah mengingat semuanya terpusat pada konsentrator. Dan yang keempat, lebih mudah untuk dikembangluaskan. Kelemahannya, apabila konsentrator atau servernya mengalami kerusakan, maka semua komputer tidak dapat dioperasikan. Apabila lalu lintas transfer data padat, sering terjadi tabrakan file atau collision. Lanjut. Yang D itu adalah topologi hierarchical tree. Sesuai dengan namanya, jaringan komputer dengan topologi hierarchical tree secara fisik memiliki skema akar pohon. Pada topologi ini, beberapa komputer berfungsi sebagai penghubung dan mempunyai tingkatan status yang lebih tinggi yang akan melakukan manajemen komputer di bawahnya. Sama seperti topologi yang lain, juga memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya adalah data terpusat secara hierarki sehingga manajemen data lebih baik dan mudah terkontrol. Mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas. Kelemahannya yaitu komputer di bawahnya tidak dapat dioperasikan apabila kabel pada komputer tingkat atasnya terputus. Yang kedua, dapat terjadi tabrakan file atau collision. Lanjut. Yang E ada topologi web. Secara fisik, jaringan dengan topologi web lebih rumit dari topologi dan menghubungkan satu sama lainnya dengan beberapa link berupa kabel jaringan. Di sini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama adalah dengan adanya jalur dari setiap komputer ke komputer lainnya secara langsung, maka transfer data dari dan ke komputer lainnya dapat dilakukan secara langsung dan bebas. Yang kedua, jika terjadi kerusakan pada salah satu saluran penghubung, maka dapat digunakan saluran lainnya dalam berbagai informasi dan komunikasi. Adapun kelemahannya yang pertama adalah biaya jaringan ini lebih mahal mengingat bentuk rangkaian jaringannya yang lebih kompleks. Yang kedua, manajemen data sulit dikontrol dalam jaringan. Lanjut. Masuk kita ke yang kedua, berdasarkan topologi logika atau logical topologi. Berdasarkan topologi logika, dikenal dua macam topologi jaringan, yaitu ada broadcast topologi dan token passing. Yang pertama, broadcast topologi. Melalui topologi ini, data dikirim dari satu host ke host lainnya dalam media jaringan. Data yang dikirim lebih dulu akan diproses dahulu sebelum data berikutnya. Prinsip ini berlaku juga pada cara kerja Ethernet. Dan yang kedua, yaitunya token passing.
Pada topologi ini, akses jaringan diakses dengan melepas atau menerima pesan elektronik ke setiap host secara berurutan. Ketika sebuah host menerima data, berarti host tersebut dapat mengirim data dalam jaringan. Sebaliknya, akan melepaskannya apabila memiliki data untuk dikirim. Yang ketiga, berdasarkan topologi fungsi. Berdasarkan topologi fungsi dikenal macam-macam topologi, yaitunya peer-to-peer dan client-server. Yang pertama itunya peer-to-peer. Dalam jaringan peer-to-peer, semua komputer berkedudukan sama dalam berbagai informasi dan komunikasi. Model jaringan ini banyak digunakan seperti di perumahan, kantor kecil, dan lainnya dengan skala kecil. Yang kedua, client-server. Dalam jaringan ini terdapat sebuah komputer sebagai server dan beberapa komputer sebagai client. Yang disarankan spesifikasi komputer server lebih tinggi dari komputer klien. Hal ini disebabkan komputer server harus melayani komunikasi data kepada komputer klien secara non-stop. Sampai di sini, apakah ada dari anak-anak yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Sudah paham ya? Alhamdulillah, Pak. Baiklah, kita lanjut. Yang keempat itu adalah jenis kabel jaringan. Untuk melakukan komunikasi data dalam jaringan diperlukan media transmisi, baik berupa kabel atau wireline maupun nirkabel atau wireless. Fungsi media transmisi adalah mengantarkan data dalam bentuk analog dari komputer yang satu ke komputer yang lainnya dalam jaringan. Nah, di sini ada 3 jenis kabel yang digunakan sebagai media transmisi, yaitu yang pertama adalah koaksial, yang kedua twist pair, dan fiber optik. Masuk kita kepada jenis kabel yang pertama, yaitu kabel koaksial. Kabel koaksial atau yang lebih populer disebut koaks adalah kabel tembaga inti konduktif yang dilapisi dengan metal konduktor silindris dan mempunyai kecepatan transmisi 10 sampai 100 Mbps. Selanjutnya masuk kepada kabel yang kedua, kabel Unshielded Twist Pair atau UTP. Kabel twist pair adalah kabel yang terdiri dari 4 pasang kabel terpilin, mirip kabel telepon. Masing-masing kabel memiliki warna yang berbeda sebagai standar kode nomor urut atau PIN. Kecepatan rata-rata transmisi sekitar 110% kecepatan transmisi kabel koaksial. Nah, di sini tunggu dulu, Vero. Di sini pada kabel UTP ini memiliki keunggulan. Yang pertama, sangat mudah mempeliharanya. Yang kedua, mudah dalam instalisasinya dan pengembangannya. Yang ketiga, kecepatan transmisi lebih tinggi. Dan yang keempat, lebih murah. Dan juga di sini kabel UTP ini juga memiliki kekurangan. Yaitunya kabel ini sangat sensitif terhadap efek interferensi elektris yang berasal dari media sekelilingnya. Lanjut. Selanjutnya kabel fiber optik. Sesuai namanya, kabel ini terbuat dari serabut kaca atau optical fibers yang sangat tipis. Kecepatan transmisi kabel ini jauh lebih cepat dibandingkan 2 jenis kabel sebelumnya. Hal ini disebabkan data transmisikan dalam bentuk cahaya. Di sini juga kabel fiber optik juga memiliki keunggulan dan kekurangannya. Keunggulannya yang pertama adalah tahan terhadap pengaruh elektromagnetis dari media atau perangkat di sekelilingnya. Data yang ditransmisikan sangat besar, mudah dalam instalasinya dan pengembangannya. Kecepatan transmisi lebih tinggi dan juga lebih murah. Kekurangannya yaitu pendukung instalasi kabel ini sangat mahal. Lanjut. Masuk kita ke materi kelima, itunya jaringan komunikasi nirkabel atau wireless. Komunikasi nirkabel adalah komunikasi data dalam jaringan tanpa menggunakan media kabel atau wireless.
Oleh perangkat yang bernama transceiver, sinyal-sinyal wireless yang berbentuk gelombang elektromagnetik dapat bergerak melalui ruang hampa udara. Transceiver dipasang pada setiap komputer yang terhubung dalam jaringan. Mungkin untuk materi kita pada sore hari ini cukup segitu saja. Apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Tidak. Berarti sudah paham ya? Sudah, Pak. Kalau begitu, Bapak akan sedikit bertanya supaya untuk mengingat-ingat anak-anak. Bapak ingin bertanya kepada anak-anak berapa jenis kabel jaringan yang kita pelajari barusan. Ada yang tahu? Viro, bisa menjawab? Ada 3, Pak. Apa aja yang 3 itu? Yang pertama kabel koaksial, yaitu kabel tembaga inti konduktif yang dilapisi dengan metal konduktor silindris dan mempunyai kecepatan transmisi 10 sampai 100 Mbps. Yang kedua itu twist pair. Itu kabel yang terdiri dari 4 pasang kabel terpilin mirip kabel telepon. Masing-masing kabel memiliki warna yang berbeda sebagai standar kode nomor urut atau PIN. Kecepatan rata-rata transmisi sekitar 110% kecepatan transmisi kabel koaksial. Dan yang ketiga itu kabel fiber optik. Fiber optik yang sangat tipis, kecepatan transmisi kabel ini jauh lebih cepat dibandingkan 2 jenis kabel sebelumnya. Hal ini disebabkan data transmisi dalam bentuk cahaya. Ya, bagus. Bagus, Saudara Viro. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Baiklah, untuk pertemuan kita pada sore hari ini mungkin dicukupkan sampai di sini. Untuk tugas, Bapak tidak mengasih tugas, cuman anak-anak di rumah diharapkan untuk mengulang-ulang kembali pembelajaran ini supaya lancar ya. Pak. Mungkin sekian dulu. Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.